Bertemu lagi dengan saya dalam suasana yang santai, serius, tapi asik ini. Kali ini kita akan membahas mengenai menjadi pria setia. Adakah pria yang setia? Kalau saya pribadi menjawab, di luar sana masih banyak pria yang setia. Saya akan menceritakan sebuah ilustrasi sepasang suami istri yang sudah menikah 3 tahun. Kita sebutlah nama mereka Johan dan Debbie. Suatu waktu handphone Johan berdering. Dia lagi di teras. Lalu istrinya mendengar dan menyampaikan kepada Johan, "Pak, handphonemu bunyi itu berdering. Dari siapa ya, Ma?" tanya Johan. "Nggak tahu nih. Nggak ada namanya, cuma nomornya doang." Lalu Johan mengangkat handphonenya dan menjawab, "Halo, ini dari siapa ya?" "Ini dari Dora," jawab yang di seberang. "Dora yang mana?" selidik Johan. "Itu Dora mantanmu dulu, kan kita pernah pacaran sudah lama." "Oh, Kak Dora kamu. Ada apa ini nelpon tumben ini?" "Iya, aku ingin curhat sama kamu. Ada yang penting banget." "Waduh, apa ya kira-kira masalahnya?" "Enggak, ini harus ketemu dengan kamu." "Oh, ya udah, aku tanya dulu istriku ya," jawab Johan. Lalu Johan menceritakan ceritanya kepada istrinya. Dan istrinya bilang, "Ya udah, Pak, temui aja mantanmu. Aku percaya kok sama kamu," kata istrinya. Singkat cerita, Johan dan mantannya Dora bertemu. Setelah bertemu, Johan menanyakan apa maksud Dora untuk bertemu dengan dia. Lalu Dora mulai menceritakan dengan wajah sedih. Dia berkata, "Aku sudah cerai dengan suamiku." "Lah, kok bisa?" Johan kaget mendengar curhatan Dora. "Bukannya suamimu orang baik? Dia kan baik sama kamu." "Tidak," kata Dora. "Dia ternyata pria yang brengsek. Dia selingkuh denganku. Dan itu bukan pertama kali aku tahu. Udah mungkin ada beberapa kali. Jadi aku putuskan, aku menceraikan dia." "Oh, terus apa hubungannya denganku?" "Ya, aku ingin memberitahu saja. Karena kau kan masih mencintaiku kan?" kata Dora penuh selidik. "Waduh, maksudnya bagaimana ini?" "Iya, kan setauku dulu kau masih mencintaiku," tegas Dora lagi. "Iya, tapi aku kan sudah berkeluarga sekarang. Mana mungkin aku menikah denganmu? Mana mungkin aku meninggalkan istriku? Apa kata dunia? Tadi kau bilang kau masih mencintaiku," selidik Dora lagi. "Iya, tapi aku tidak akan mungkin menikah denganmu," jawab Johan dengan pasti. "Beri aku alasan yang jelas. Katanya kau mencintaiku, tapi kau tidak mau menikah denganku," jawab Dora. "Kau mau tahu alasannya?" "Iya, aku serius mau tahu," jawab Dora lagi. Johan lalu menjawab, "Yang pertama, kau harus sadari, memang melupakan orang yang kita cintai itu sulit. Tetapi berkhianat atau merasakan dikhianati orang yang kita cintai itu lebih menyakitkan, dan aku sudah alami. Dulu kau mengkhianatiku," kata Johan. "Kau menikah dengan pria lain. Jadi aku tahu rasanya sakitnya dikhianati. Itu sebabnya aku tidak mungkin menikah dengan kamu dengan mengkhianati istriku. Lalu yang kedua adalah, kau juga harus tahu bahwa yang memutuskan aku memilih istriku sekarang menjadi pendampingku adalah aku sendiri. Yang memutuskan aku menikahinya
adalah aku sendiri juga. Tidak ada paksaan orang lain. Tidak artinya kami dijodoh-jodohkan. Jadi apapun yang terjadi, aku sudah memutuskan. Aku akan bersama-sama dengan dia. Mendampingi dia dalam segala situasi. Dan aku pastikan untuk membahagiakan dia. Yang ketiga, istriku sangat mencintaiku. Dia adalah wanita yang baik. Wanita yang polos. Asal kamu tahu, Dora, aku bisa bertemumu saat ini, itu adalah izin dari istriku. Dialah yang mengizinkanku untuk bertemu, karena dia percaya bahwa aku tidak mungkin mengkhianati dia. Masa aku tega mengkhianati orang yang sudah begitu baik denganku? Coba kamu pikir sebagai wanita, masa aku sejahat itu? Dia sudah mempercayakan semuanya hidupnya, lalu aku mengkhianati apa yang menjadi yang dipercayanya. Jadi tidak mungkin. Akhirnya mendengar penjelasan Johan, mantannya yaitu Dora terdiam. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu aku bisa mengerti. Tapi bisakah kita menjadi teman baik saja? Johan menjawab, kita tidak mungkin bisa jadi teman baik. Lah, kenapa? Dulu aja kita bisa pacaran, masa jadi teman baik sekarang nggak bisa? Begini, Dora. Pertama, ketertarikan kita terhadap sesuatu hal itu berbeda. Aku tertarik kepada hal ini, kau tertarik kepada hal itu. Lalu yang kedua adalah, kamu tidak akan bisa memberi kepuasan kepadaku yang seperti diberikan oleh istriku. Dan yang ketiga adalah bahwa aku tidak bisa memberi waktu kepadamu, menemanimu belanja, menemanimu ke salon, menemanimu untuk berbincang-bincang atau makan di sebuah rumah makan. Karena apa? Karena waktuku sudah habis untuk bekerja, mencari nafkah, dan terutama untuk menemani istriku yang kucintai. Jadi aku tidak ada lagi waktu untuk wanita lain. Dan yang terakhir, sebenarnya ini yang paling penting. Nanti istriku cemburu. Tahukah kau? Johan melanjutkan lagi penjelasannya. Kehebatan seorang pria bukan karena banyaknya wanita yang tidur dengan dia. Tetapi kehebatan seorang pria adalah dia bisa tidur seumur hidupnya hanya dengan seorang wanita. Dan tahukah kamu, kehebatan wanita adalah bukan karena banyaknya wanita yang mau dengan pasangannya. Kebanggaan seorang wanita tak kalah pasangannya hanya mau mencintai seorang wanita saja di dalam hidupnya, satu-satunya sampai mati. Jadi kalau seorang pria, harusnya dia bisa menahan diri terhadap godaan dan daya tarik, maka semuanya akan menjadi baik. Dan kalau seorang wanita harusnya bisa menahan diri dari rasa kesepian, maka semua pasti rumah tangga akan menjadi indah. Istriku, sejak dari gadis, dia bersama dengan keluarganya. Tidak pernah sebutir beras pun atau setetes air pun dia pernah nikmati dari keluarga suaminya. Tapi karena dia mencintaiku, dia rela meninggalkan keluarga yang dikasihinya, orang tuanya, saudara-saudaranya, untuk hidup bersamaku. Bahkan tidak sampai di situ, dia malah menjadikan orang tuaku, saudara-saudaraku, menjadi keluarganya sendiri. Bukankah itu suatu pengorbanan yang luar biasa? Dia tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, dia tinggalkan kenyamanan dia untuk mempercayakan hidupnya untukku.
Jadi betapa jahatnya aku kalau aku mengkhianati dia. Jadi itu hal yang tidak mungkin kulakukan. Oleh sebab itu, kau jangan berharap lagi yang macam-macam dariku. Memang dulu aku mencintaimu dan memang itu sulit untuk dilupakan. Tapi aku sekarang jujur belum terlalu mencintai istriku. Tetapi aku belajar untuk berjanji menjadi artinya setia kepada dia seumur hidupku. Jadi kita sudahi saja artinya pertemuan ini. Aku berharap engkau menemukan pria yang lebih baik, yang setia, dan engkau semoga bahagia. Begitu juga dengan diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di atas menggambarkan bahwa sebenarnya pria atau wanita sama saja memiliki sensitivitas, memiliki ketersinggungan terhadap beberapa hal. Pria mungkin sensitif kalau melihat sesuatu yang tidak beres di depannya, dia mungkin langsung artinya merasa tidak tenang, tidak enak. Sedangkan wanita secara umum sensitif terhadap kata-kata karena dia terbawa perasaan. Kata-kata yang pedas, yang artinya menusuk hati, itu sangat mengganggu wanita. Dia bisa merasa tidak nyaman dan dia bisa merasa kecewa. Jadi, sebagai para pria, mari kita belajar menyampaikan kalau kita sudah punya pasangan atau sekarang kita sedang menjalin suatu hubungan. Sampaikanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Memang bukan hanya untuk menyenangkan telinga, tapi buatlah pasangan kita atau orang-orang yang kita kasihi, wanita yang kita kasihi, menjadi merasa nyaman, merasa tenang. Coba bayangkan, kita saja tak kala kita makan makanan yang kita sukai, kita sampai lupa daratan, kita tidak ingat apa-apa kita makan, dan akhirnya kita kekenyangan, perut kita begak. Dan itu sebenarnya rasa begak itu, rasa tidak tenang itu hanya kita rasakan sebentar. Bagaimana pasangan kita, dia merasa perutnya begak tak kala dia hamil lebih kurang 10 hari 9 bulan. Maksudnya 9 bulan 10 hari. Dia merasa begak. Dan itu dia lakukan. Dan tidak sampai di situ. Tak kala dia melahirkan, tak kala dia memberikan anak kepada kita, dia tidak mendapat katakan sesuatu. Karena apa? Anak yang lahir itu juga membawa nama kita. Kalau orang artinya seperti sebuah suku membawa marga dari bapaknya. Tapi dia lakukan hal itu. Tegakah kita? Sampai hatikah kita mengkhianati wanita yang sudah memberikan segala-galanya untuk kita? Itulah sebabnya apapun yang terjadi, khususnya apalagi kalau kita sudah menikah, belajarlah jadi pria yang setia. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, perselisihan, bahkan mungkin pertengkaran tidak bisa dihindari dalam sebuah rumah tangga. Tetapi menjadi pria sejati itu adalah sikap seorang kesatria. Dan memang Alkitab juga mencatat bahwa berdirilah tegak sebagai seorang pria. Kita hadapi masalah dengan sikap yang dewasa. Dan jangan pikirkan tentang perpisahan, apalagi perceraian. Sebab apa yang sudah dipersatukan Allah tidak mungkin dipisahkan oleh manusia kecuali oleh kematian. Semoga rumah tangga Anda berbahagia. Semoga Anda baik-baik saja dalam rumah tangga. Dan untuk yang belum mendapat pasangan, mari carilah wanita yang bisa
menemanimu seumur hidupmu. Dan bagi wanita, carilah pria yang setia mendampingimu seumur hidupmu, bertumbuh dan menua bersama. Semoga ini menginspirasi. Tuhan memberkati.